Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, mari kita coba belajar tentang cara membuat grafik pada Microsoft Excel. Sebelum itu kita bikin dulu ya contoh tabel atau data yang akan kita bikin grafiknya nanti. Di sini saya akan coba bikin sebuah tabel tentang nilai siswa pada kejuruan TIK. Di sini ada 3 nilai, yaitu mata pelajaran Word, Excel, dan PowerPoint. Kita bikin dulu nomornya itu sebanyak 16 orang ya, 16 peserta. Untuk membuat nomor cukup kita buat aja dulu 1 sampai 2, terus kita blok dan kita tarik ke bawah. Akan nanti isi otomatis sesuai yang kita inginkan. Nah, ini namanya autofill ya, autofill. Jadi autofill itu adalah sebuah fitur pada aplikasi Excel yang digunakan untuk mengisi data secara otomatis pada sebuah rank berdasarkan pola tertentu. Kita juga bisa gunakan fitur autofill pada penulisan bulan Januari, Februari, terus kita share ke bawah, dia otomatis akan terisi sampai Desember. Nah, nanti dilanjut lagi dengan Januari. Begitupun untuk tanggal. Ini misalnya tanggal 7 Januari 2023 kita share ke bawah. Nah, itu akan terisi dari 8 Januari, 9 Januari, dan seterusnya sampai 19 Januari. Tergantung area yang kita seleksi atau rank yang kita seleksi. Nah, di sini kita bisa pilih ya fill day atau fill weekday. Nah, kalau fill day ini seperti ini, berurut ya. Jadi Sabtu Minggu itu termasuk. Nah, kalau fill weekday itu untuk Sabtu Minggu tidak akan ditulis. Nah, kita coba lihat. Untuk tanggal yang ada Sabtu Minggunya itu nggak akan ditulis. Itu juga langsung ke 9 atau dari tanggal 20 langsung ke tanggal 23. Seperti itu ya, bedanya full day dengan weekday. Oke, kita hapus dulu datanya. Sekarang bagaimana caranya jika kita ingin bikin nomor cuman dengan interval 2, misalnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi tiap nomor ini berjarak 2. Jadi caranya kita hapus dulu ya data yang tadi. Kita pergi ke home, fill, series. Nah, di sini kita pilih apakah mau ke samping yaitu row atau kolom ke bawah. Saya contohkan ke samping. Selanjutnya kita atur pada bagian step value dan stop value. Untuk step value-nya kita ubah jadi 2 agar jarak antar nomor itu berjarak 2 interval, dan stop value-nya misalnya 50. Nah, seperti ini. Jadi akan nanti terisi 1, 3, 5, dan seterusnya sampai nanti 50. Jadi jarak antar nomor ini adalah sebanyak 2 interval ya. Begitupun jika ingin kita mengurutkannya ke bawah, kita pergi ke home lagi, terus series. Nah, tadi row baris, sekarang kita ubah jadi kolom agar penulisannya ke bawah. Kita ubah misalnya jarak intervalnya 3, terus stop value nya 50. Nah, jadi ini setiap nomor itu berjarak 3, 1, 4, 7, dan seterusnya sampai nanti 50. Oke, sekarang kita lanjutkan isi data tabelnya ya. Kita jarak interval 1 aja yang biasa. Udah 16 data. Sekarang kita bikin nama siswanya, 16 siswa. Perlu teman-teman ketahui juga, untuk nama ini kita bisa juga lakukan autofill seperti pada nomor, tanggal, dan bulan tadi. Caranya kita harus mengimpor dulu, memasukkan dulu listnya ke dalam Excel. Caranya kita pergi ke file, terus pilih option pada bagian bawah.
Nah, nanti kita pilih advance, pilih menu advance. Nah, kita geser paling bawah, kita scroll ke bagian bawah, kita cari yang namanya list, edit custom list. Nah, yang ini pada menu advance, cari edit custom list, itu pada bagian bawah. Sebelumnya sudah saya bikin, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu custom listnya. Nah, selanjutnya kita import, kemudian add. Oke, kita close. Nah, misalnya saya cobakan, kita hapus, tekan 1D. Nah, kita coba seret ke bawah. Nah, jadi dia otomatis terisi nih, seperti sesuai dengan list yang kita masukkan tadi sebelumnya, dari 1D sampai ipal. Nah, jika berlebih nanti diulang lagi dari 1D. Begitu ya tentang autofill. Lanjut, kita isi data untuk nilainya. Kita isi secara acak aja. Kita gunakan fitur atau formula run Bedouin. Bottomnya kita kasih 80 nilai terendah, dan nilai tertinggi kita kasih 100. Kita tarik ke samping. Kita tarik ke bawah untuk ke kolomnya. Nah, nanti akan terisi otomatis angka secara acak dari 80 sampai 100. Namun ini ketika kita tekan, setiap kita klik sel yang ada di Excel ini, otomatis angkanya akan berubah terus. Agar angkanya tetap, kita copy dulu, kemudian pilih paste. Jangan paste langsung ya, kita pilih yang paste value, paste value yang ada simbol 1, 2, 3 ini. Kalau kita ambil paste biasa, itu dia akan tercopy juga dengan formulanya. Karena kita hanya mau ambil nilainya saja, kita ambil yang paste value. Kita klik. Nah, sekarang yang tercopy itu hanya angkanya saja atau nilainya, tidak dengan rumusnya tadi. Oke, sekarang kita coba kasih tabel. Kita rapikan dulu sedikit. Kita kasih tabel. Teman-teman bisa gunakan di sana insert tabel pada Excel, atau bisa juga dengan border, all border. Kalau ini sudah tahu ya. Sekarang saya coba contohkan untuk insert tabel yang ada pada Excel. Tab blok atau seleksi, pilih insert tabel. Nah, oke. Nah, ini sudah ada ya beberapa desain otomatis atau bawaan dari Excel. Shortcutnya yaitu bisa teman-teman tekan pada keyboardnya Ctrl L. Oke. Nah, itu ya untuk shortcutnya, Ctrl tambah L. Teman-teman bisa pilih desainnya, bisa pilih sesuka hatinya, sesuai selera. Ada beberapa desain yang disediakan oleh Excel. Nah, di sini ada juga pengaturan beberapa settingan. Last column artinya memberi warna berbeda pada kolom terakhir. First column memberi warna berbeda pada kolom di awal. Ada juga band row dan band column untuk memberikan variasi pada row itu baris, atau memberikan variasi pada kolom atau band kolom. Nah, di sini jika kita menggunakan fitur insert tabel tadi, itu sudah ada sudah otomatis untuk filternya. Sekarang kita belum menggunakan ini, kita hapus saja dulu ya untuk filternya. Oke, sekarang kita coba bikin grafik dari
data tabel siswa ini. Kita seleksi dulu area tabelnya, kemudian pilih insert. Sini saya coba contohkan membuat grafik garis. Di atas ini grafik batang ya. Sekarang saya coba contohkan membuat grafik garis. Di sini bisa teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan, sesuai dengan kondisinya. Ini ada persen, ini ada juga untuk angka saja. Karena ini nilai, maka saya pilih yang untuk angka saja, yang biasa ini. Kita klik. Nah, sudah. Jadi sudah terbuat ya grafik untuk nilai Word, Excel, dan PowerPoint. Ada 3 nilai. Dan pada sumbu X-nya itu nama siswa, dan sumbu Y itu nilai siswa. Kita coba kasih judul aksesnya. Ini nilai siswa. Untuk aksis X-nya itu yaitu nama siswa. Untuk judul kita klik dan kita ganti misalnya rekap nilai TIK atau nilai POA. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita coba pindahkan untuk keterangan Word, Excel, dan PowerPoint itu, yaitu pada menu Legend. Sekarang posisinya di bawah. Saya coba pindahkan ke bagian kanan saja, yaitu right. Nah, sudah. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menampilkan nilai ini pada garisnya, maka teman-teman bisa gunakan fitur data label. Kita aktifkan fitur data label. Nah, nanti nilainya akan muncul di garis. Cara menghilangkannya, kita tinggal hapus lagi centangnya atau unchecklist pada data label tadi. Kalau kita perhatikan untuk garisnya itu terlalu ke atas ya. Kita maunya dia lebih ke bawah sedikit. Kita atur pada aksis nilainya atau aksis Y-nya. Kita klik di sini 2 kali sampai muncul format di samping. Nah, kita ganti nih nilai minimumnya. Dari sebelumnya 0 kita ganti jadi 80. Dan nilai maksimumnya kita ganti 100. Nah, dia akan lebih ke bawah ya untuk garisnya. Dan di bawah ada major. Major itu artinya interval antar nilai tadi, dari 80 sampai 100 tadi. Kita bisa atur maunya jaraknya berapa itu. Bisa misalnya 5. Nah, jadi 80, 85, dan kalau 10 misalnya 80, terus tambah 10 berarti 90, ditambah 10 berarti 100. Saya contohkan 2 saja ya untuk intervalnya, jadi 80, 82, 84 dan seterusnya sampai 100. Jika sudah, enter. Nah, kita close dulu. Untuk variasi lainnya teman-teman tinggal coba sendiri ya. Misalnya untuk teks ini tinggal klik aja 2 kali, nanti pilih text option. Nah, pilih misalnya text box untuk posisinya, apakah mau misalnya horizontal, vertikal, dan sebagainya. Nanti teman-teman silakan coba sesuai dengan ketentuan atau seleranya masing-masing ya. Tadi kita sudah membuat grafik nilai siswa secara keseluruhan ya untuk 3 nilai, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, sekarang kita coba contohkan jika nilainya tidak semua kita bikin atau gambarkan dalam grafik. Jadi kita ingin menampilkan dalam grafik itu hanya 2 nilai saja misalnya, yaitu misalnya antara nilai Word dengan PowerPoint. Jadi caranya teman-teman seleksi dulu nama Word, kemudian tekan Ctrl dan seleksi yang untuk kolom PowerPoint.
Jika sudah seperti tadi, kita pergi ke insert, kita pilih grafik. Nah, sekarang yang muncul itu hanya nilai Word dan nilai PowerPoint ya, hanya dua nilai saja. Terlihat di sini ada dua garis, itu yang biru untuk nilai Word dan yang oranye untuk nilai PowerPoint. Kita coba kasih desain pada menu desain. Nah, kita tinggal pilih aja desain yang sudah disediakan oleh Excel. Nah, untuk line ini kita juga bisa ubah warnanya ya. Tinggal kita klik di sini, misalnya untuk yang PowerPoint, kita klik untuk garisnya atau line-nya. Kemudian pada format kita ganti colornya. Dan Word juga seperti itu, kita klik dulu garisnya. Nah, sudah. Sekarang kita atur intervalnya ini ya, untuk nilainya tadi, yaitu pada sumbu Y atau aksis Y. Kita klik dua kali sampai muncul format aksis. Kita ubah nilai minimumnya, nilai terendahnya itu misalnya 70, enter. Kemudian maksimumnya misalnya minimum 70, maksimum 100, enter. Tekan tombol enter, udah. Selanjutnya saya mau hilangkan untuk nilainya, yaitu pada aksis Y atau yang vertikal, kita hilangkan tanda centang. Kita mau tampilkan langsung di garisnya, berarti kita pilih data label. Nah, jadi nilainya muncul langsung di garisnya ya, atau di line-nya. Nah, seperti itu. Oke, sudah dua kasus ya membuat grafik. Sekarang kasus yang ketiga atau yang terakhir, kita membuat grafik, yaitu membuat grafik dari dua tabel data yang berbeda, namun masih berada di dalam satu grafik garis ya. Di sini contohnya saya contohkan grafik garis. Caranya langsung aja simak ya. Pertama kita bikin dulu tabelnya, tabel yang kedua masih dengan tabel nilai, cuman sekarang saya mau tambahkan nilai soft skill dan nilai K3. Kita bikin dulu nilainya pakai rumus tadi atau formula tadi, yaitu run Bedouin, dengan nilai minimalnya bottomnya 90 dan top atau nilai tingginya itu 100. Nah, sudah ya. Oke, sekarang coba saya tanya sama Silva, bagaimana caranya agar yang nilai ini tidak berubah-ubah lagi nih, agar nilainya tetap. Pertama kita seleksi nilainya Pak, terus kita copy dan kita paste, pilih yang value-nya Pak, agar yang di copy-nya itu hanya nilainya saja, tidak dengan formulanya. Iya, betul sekali. Terima kasih Silva. Jadi kita copy ya, terus kita paste, kita pilih yang value. Nah, agar yang di copy itu hanya nilainya saja, tidak dengan formulanya. Jika sudah, kita rapikan dulu ya. Terus kita kasih tabel. Oke, sekarang sudah ada dua tabel. Kita bikin grafiknya. Kita mau menampilkan grafik garis, yaitu nilai Word, Excel, dan soft skill dan K3. Pertama kita bikin grafik ini dulu ya, untuk nilai Word dan Excel. Bisa grafik. Nah, sudah.
untuk nilai Word dan Excel. Sekarang kita mau menambahkan nilai soft skill dan K3 pada tabel yang kedua. Desain, kita pilih select data. Nah, di sini sudah ada dua ya, data yaitu Word dan Excel. Sekarang kita tambahkan untuk nilai soft skill. Untuk series name-nya bisa kita seleksi judul soft skill atau bisa juga kita ketikkan langsung. Dan untuk seriesnya kita pilih yang nilai. Oke. Nah, sudah soft skill. Sekarang kita tambahkan untuk K3. Pilih add. Series name-nya kita blok aja yang K3 atau bisa juga diketikkan. Kemudian series value-nya kita seleksi nilai K3. Nah, sudah ada ya 4. Itu Word, Excel pada tabel 1 dan soft skill serta K3 pada tabel 2. Jika sudah, kita klik OK. Kita lihat sekarang sudah ada 4 nilai ya, yaitu Word, Excel, soft skill dan K3 yang berada di tabel yang berbeda. Sekarang kita coba lihat, kita aktifkan dulu data tabelnya. Nah, sudah muncul ya, itu ada nilainya, ada 4 nilai. Jika ini terlalu rapat, nanti bisa digeser, di drag aja. Oke, saya coba hapus dulu data labelnya. Kita kasih judul pada chart title, misalnya rekap nilai. Untuk nilainya kita atur lagi, access optionnya nilai minimum kita jadikan 70, nilai maksimum kita jadikan 100, enter. Dan intervalnya atau major kita jadikan 10, terlalu rapat ya, kita jadikan 5 saja. Sudah, kita close. Nah, sekarang sudah tampil ya untuk grafiknya dengan memasukkan data pada dua tabel yang berbeda. Oke, sekian dulu tentang membuat grafik pada tabel, baik pada satu tabel atau pada dua tabel yang berbeda, dan cara menggunakan autofill pada Excel. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa tunaikan ibadah, membayar zakat dan naik haji bagi yang mampu. Jalan-jalan ke Kinali, jangan lupa mampir ke Ampalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.